Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu hari Rasulullah SAW dikunjungi oleh seorang laki-laki. Ya, laki-laki yang tampan, tampan dan luar biasa bercahaya. Para sahabat tidak tahu siapa mereka. Kisah ini diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusan 'inda Nabi Muhammad SAW, tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Itala alaina rajulun, tiba-tiba masuklah ke dalam masjid ini. Kami sedang duduk bersama Rasulullah dalam satu majlis. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, putih cemerlang pakaiannya, syadidu sawadi sya'ar, hitam mengkilau rambutnya sebahu, wala nura minhu min athari safar, tidak terlihat bekas perjalanan jauh pada tubuhnya, tidak terlihat ada bekas keringat, debu, tidak ada, bersih. Wala na'rifu min ahadin man huwa, seorang pun dari kami tidak tahu siapa dia. Bro, siapa dia bro? Kenal gak? Gak tahu nih, kayaknya bukan orang Bekasi nih. Kata sahabat ini. Tiba-tiba duduk ya, sumayyajisu amama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wa yadu yadai fawqa fazan Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Sumayyakul, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, beritahukan padaku apa itu iman. Orang ini, laki-laki ini tidak dikenal siapapun, sahabat tidak ada seorang pun yang tahu. La na'rifu min ahadin man huwa. Tiba-tiba duduk mengenakkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah, meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW, lalu bertanya, akhbirni anil iman. Beritahukan padaku apa itu iman ya Rasulullah. Ya, ini kisahnya menarik sekali. Ini ada dalam Sahih Muslim, Syarah An-Nawawi, Kitabul Iman, Bab Bada'ul Khalqi. Hadis nomor 1, kalau tidak salah. Rasulullah SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Ya. Di Bekasi rukun iman ada berapa bunda? Ada 6. Oh, sama dengan di Bandung bunda ya. Di Bandung juga 6. Karena ada di daerah Bandung, itu di kota Bandung satu jalan, ada satu aliran yang rukun 6-nya ada 7 dan ada juga yang 9. Kalau kita 6 ya, sama ya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, antumina billah, wa bi malaikatihi, wa bi kutubihi, wa nabiyyi wa rasulih, wa bil yaumil akhir, wa bil qadri khairi wa syarrih. Engkau beriman pada Allah, engkau beriman pada malaikat Allah, engkau beriman pada kitab Allah, engkau beriman pada Nabi dan Rasul Allah, engkau beriman pada hari akhir, dan engkau beriman, anda beriman kepada qada dan qadarnya Allah yang baik ataupun yang buruk. Sadaqta ya Rasulullah, benarlah anda ya Rasulullah. Hah? Wa yasalu yasdiqu. Umar sewot saat itu. Nanya kok membenarkan? Kalau membenarkan berarti anda tahu jawabannya. Kalau udah tahu kenapa nanya? Umar sewot saat itu. Wa yasalu yasdiqu. Ya. Bertanya tapi membenarkan. Kalau udah tahu kenapa nanya? Sewot Umar. Sadaqta ya Rasulullah. Yang kedua, akhbirni anil Islam. Beritahukan padaku apa itu Islam. Rasulullah SAW menjawab, anta syahada ilallah Muhammad Rasulullah, wa tuqimus salah, wa tutiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sadaqta ya Rasul. Benar anda ya Rasulullah. Tuh kan, kebenarkan lagi. Ngetes ini sama Rasulullah. Umar tuh. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Beritahukan padaku apa itu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara, fa innakum tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Itu ihsan. Ketika kita kuatkan iman Islam dalam hati kita, yakin tidak ada Tuhan selain Allah, yakin segala sesuatu ada dalam genggaman Allah, yakin Allah lah yang mengatur peradaban manusia, peradaban hidup dunia ini. Dan kita buktikan keyakinan kita dengan komitmen kita, istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketundukan pada Allah dengan ibadah, maka akan lahir jiwa ihsan. Jadi ihsan adalah lahir dari kuatnya iman dan istiqomahnya dan kuatnya komitmen kita dalam syariah Islam, maka akan melahirkan jiwa yang ihsani, merasa selalu diawasi Allah, merasa selalu Allah hadir dalam hidupnya setiap saat. Itulah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa in lam takun tara, dan jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Sadaqta ya Rasulullah. Benarlah anda. Tuh, pasti tahu jawabannya. Kok nanya sih?
Umar deh. Yang keempat, nah ini yang berat bagi Rasulullah SAW. Mata taqumus sa'ah? Kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Kapan kiamat terjadi? Nah ini membuat Rasulullah tersenyum. Mal mas'ulu bi'alam minas sa'il? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu, Mas Bro. Ya. Jadi jangankan saya, Bapak Ibu, Rasulullah sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Ya. Hanya sedikit yang Rasulullah tahu tentang kiamat. Kemudian Rasul menjawab, Antalidal ammatu, apa kata laki-laki ini? Akhbirni an asyratiha. Kalau begitu beritahukan padaku tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya kiamat akan terjadi. Yang pertama, antalidal ammatu rabbataha. Akanlah seorang budak melahirkan majikannya. Budak melahirkan majikan. Ini ada takwil kontemporer ini. Ulama ahli hadis mutaakhirin menakwilkan anak memperlakukan ibu sebagai pembantu. Mana kok mau sekolah seragamnya kok masih kusut? Istrikan dulu ah. Anak nyuruh-nyuruh sama ibunya. Ibunya jadi pembantu pelayan anaknya. Mana sarapannya bunda? Kan mau sekolah, nanti aku lapar di sekolah kita belajar. Ibunya masak seperti itu. Sudah terjadi belum jemaah? Sudah terjadi. Di Bekasi sudah terjadi. Berarti Bekasi kiamat duluan ini. Anak memperlakukan ibu, orang tua disuruh-suruh, ibu disuruh-suruh jadi pelayan anaknya. Merebak kisah ini di mana? Kejadian ini di mana? Ada juga yang menakwilkan seorang pekerja TKW, tenaga kerja wanita, kerja di luar negeri. Karena cantik, merasa dia pembantunya, oleh majikannya dinodai. Sehingga dihamili, dia mengandung anak majikan dia. Antalidal ammatu rabbataha. Ini pun sudah banyak terjadi. Ya. Yang kedua, tararai al-ghanam al-masakin hufatan uratan. Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing di Arab. Miskin mereka, tanpa alas kaki, telanjang dada, hanya sarungan saja. Yaskununa fi makanin murtafi', akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka akan kaya raya. Lihat Uni Emirat Arab, dulu tidak lebih kaya dari Sudan, sekarang berbalik. Mereka kaya, Sudan yang menjadi miskin. Allah Akbar. Lihat Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, Masya Allah. Hum yatatawaduna fil bunyan hada ala fawqal jabal. Mereka berlomba-lomba mendirikan gedung dan bangunan sampai tinggi, mengalahkan tingginya gunung. Allahu Akbar. Jamaah, sudah terjadi belum ini? Nah, sudah terjadi, Masya Allah. Kiamat tidak akan terjadi, kata Rasulullah, melainkan di hari Jumat. Sekarang hari apa jamaah? Sabtu. Alhamdulillah sudah kelewat ya jamaah ya. Hari Jumat, sekarang hari Sabtu sudah kelewat. Jumat mana kita tidak tahu. Kiamat tidak akan terjadi melainkan azan tak lagi berkumandang di muka bumi. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tak lagi terdengar orang mengumandangkan kalimat Allah. Jadi kalau azan sudah tidak terdengar, para penguasa melarang azan dikumandangkan lewat speaker, ya, maka waspadalah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Saya pernah ada tugas 4 hari di negara Arab, pas di ibu kota negara Arab ini. Tinggal 4 hari di sana. Selama 4 hari saya tinggal di ibu kota negara Arab ini, gak terdengar sekalipun azan. Ya Allah, ini negara Arab, adzan sekali-kali azan. Ya Allah, merinding saya Bapak Ibu, takut saya. Buru-buru berdoa, ya Allah mudah-mudahan selamat sampai pulang ke Indonesia. Begitu pulang ke Indonesia, gak lama negara ini kena bencana alam. Allah Akbar. Ingat Bapak Ibu, bencana alam ada rumusnya. Allah tidak zalim. Ya, ada 3 motif bencana alam. Ya, secara umum bencana alam ini terjadi karena tanda cinta Allah pada orang-orang beriman. Ya, kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha idha yuhibbu abdan ibtadah. Jika Allah cinta pada seorang hamba, jika Allah sayang pada satu kaum, Allah cinta pada satu bangsa, Allah uji dia.
Terkadang ujian ini hadir dalam bentuk bencana. Ya. Dan ini jika orang beriman yang mengalaminya. Ya, masih juga orang beriman yang mengalaminya, yaitu Allah segerakan kesulitannya di dunia. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda juga, Inna Allah ya'idu 'abdan 'ajilat hizzuhu fid dunya falaysa lahu hizzun fil akhirah. Jika Allah cinta pada satu kaum, Allah cinta pada seseorang, Allah segerakan penderitaan dan kesusahannya di dunia, Allah tidak mau dia menderita di akhirat. Ini ciri Allah merahmati seseorang. Ciri Allah merahmati satu kaum, ciri Allah merahmati satu bangsa, Allah segerakan kesusahan dan penderitaannya di dunia. Allah tidak mau dia atau mereka menderita di akhirat. Ajilat hizzuhu fid dunya falaysa lahu hizzun fil akhirah. Dia segerakan penderitaan di dunia. Jadi kalau Allah memuji kita dengan penyakit, dengan musibah, yakini Allah sedang mencintai kita. Allah tidak mau kita menderita di akhirat. Ya, di akhirat kita tinggal menikmati surga. Makanya umat Rasulullah SAW tidak lama di padang mahsyar. La tatula umuddatu ummati imma fil masyari wa imma fil hisab wa imma fil mizan wa imma fis sirat hatta tantahi bil jannah. Umatku nanti tidak akan lama di padang mahsyar, tidak lama dia mau hisab, tidak lama dia mau mizan, tidak lama di titian sirat, langsung masuk surga. Kenapa? Sudah selesai hisabnya di dunia. Jadi kalau ada bencana alam, kita berhusnuzon kepada Allah. Allah sedang mencintai kita. Ya, ada 3 cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia. Allah segerakan kafarat atas siksa dan salah kita di dunia. Yang pertama dengan bencana alam, yang kedua dengan fitnah akhir zaman, difitnah, dicaci maki, dituduh, ditangkap, disiksa, dipenjara. Dituduh intoleran, dituduh radikal, teroris, segala macam. Panas kita memegang cahaya. Al-mutabassiku yawmaidin bidini kal qabidi ala jamri. Seperti memegang bara api. Dituduh teroris, radikal, ekstremis, intoleran, anti-NKRI, anti-Pancasila, luar biasa. Itu yang kami dengar. Ya, bukan sekali 2 kali saya berurusan dengan kepolisian hanya untuk sekedar menyebarkan Islam. Hanya untuk sekedar menegakkan keadilan di negara ini. 2019 Bapak Ibu sekalian. Masa terberat saya berhadapan dengan bangsa ini. Audiensi saya sudah sampai ke Komisi 8 DPR RI. Kita sampaikan ini peta geopolitik Indonesia mau dibawa kemana bangsa ini. Anda semua adalah wakil rakyat di negara ini. Negara kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Harusnya jelas, transparan kepada kami masyarakat. Kami para ulama butuh kejelasan, komitmen dan integritas Anda sebagai wakil rakyat. Kami sampai ke Komisi 8 Bapak Ibu sekalian. Pulang dari sana, siapa ini orang kok ngomongnya kayak gini? Ditangkap saya. Betul. Berat pengabang Islam. Makanya Rasul tegaskan, badiru bil amali shalihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Manfaatkan waktu dan kesempatan untuk kebajikan demi kebajikan. Kenapa? Fasatakunul fitan. Akan banyak menimpa kalian huru-hara, petaka dan fitnah. Berat kalian memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Gambarannya al-mutamassiku yaumaidin bidini kal qabidi alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan hati nurani dan akal sehatnya, orang-orang yang istiqomah berpegang teguh pada komitmen kebenarannya, seperti memegang bara api, dipegang panas, dilepaskan padam cahaya Islam. Maka betapapun berat, panas, dipitnah segala macam, kita pegang, kita amalkan. Dan pahalanya dahsyat jamaah. Nanti di akhir kita bahas sama-sama. Sepi, pada kemana di jamaah? Jangan-jangan pada ngantuk di jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Ada. Araya itu araya. Lanjut Bu. Sampai jam berapa? Jamaah. Lanjut ya. Ini baru prolog Bapak Ibu. Baru prolog saya. Biasanya saya ceramah 3 jam Bapak Ibu, karena ada banyak dokumentasi yang harus saya perlihatkan. Ya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang pertama dengan apa tadi? Bencana alam. Kedua dengan fitnah. Nanti balasannya kalau kita istiqomah memegang teguh dan Quran dan Sunnah, betapapun berat, balasannya dahsyat. 100 kali syahidnya para sahabat. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajra mi'ata syahidin.
Siapa yang istiqomah memegang teguh Quran dan sunnahku, di saat manusia mematikannya, di saat manusia meninggalkan sunnahku, dia istiqomah pegang teguh betapapun panas dia amalkannya. 100 kali syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Nanti kita bahas keutamaan satu mati syahid. Ya. Gugur di jalan Allah ada 5-6 keutamaan. Nanti yang menghidupkan sunnah 100 kali keutamaan ini. Allahu Akbar. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya salah satu yang satu ini. Nanti kita bahas sama-sama. Ada iklannya? Nggak ada? Oh, lanjut berarti jemaah. Baik. Yang ketiga, cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia adalah wabil qatli, dengan pembantaian, genocide. Dibantai di Gaza, dibantai di Sudan, dibantai di Chad, dibantai di Rohingya, dibantai di Uighur, dan dibantai di kilometer 50. Saya menolak lupa, mereka warga negara Indonesia punya hak di mata hukum. Kami menuntut supremasi hukum saat itu. Mereka manusia. Kok ketika Brigadir Joshua meninggal, hanya seorang Brigadir Joshua heboh sampai ke istana berhari-hari. Lalu saudara kami FPI ini kemana? Mereka manusia, mereka warga negara Indonesia. Ada ketidakadilan hukum di sini. Ada apa dengan bangsa ini? Curhat saya sama Bapak Ibu sekalian. Jamaah, lanjut. Bunda, jadi masuk surganya Bunda? Jadi besok? Enggak, masih betah di Bekasi. Jamaah, ya 3 hal tadi akan menimpa bangsa ini, umat akhir zaman. Diuji dengan musibah, fitnah, diuji dengan bencana alam, dibantai oleh musuh-musuh Islam. Istiqomah kita pegang teguh Quran dan Sunnah. Maka ketika kita mati gugur dengan 3 hal tadi, di akhirat kita tinggal menikmati pahala kebaikan kita. Subhanallah. Makanya yang pertama masuk surga umat Rasulullah SAW. Sampai mana tadi Bunda? Oh, baik. Kiamat tidak akan terjadi melainkan Quran sudah tak ada lagi di muka bumi. Ya. Kenapa Quran diangkat dari muka bumi? Quran itu kalam Allah, kalam suci Allah yang maha suci. Sementara kiamat adalah azab yang paling buruk. Kiamat itu azab yang paling buruk. Tidak mungkin kalam Allah yang suci, kalam suci Allah yang maha suci tersentuh oleh azab yang buruk. Maka sebelum kiamat terjadi, Allah cabut Quran dari muka bumi. Sampai ada ulama cerita, saat itu sedang sholat subuh berjamaah. Rakaat pertama aman, Allah belum mengangkat Quran dari muka bumi. Ya, imam masih lancar membaca Qurannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Aman. Ruku, sujud, bangkit rakaat kedua, Allah cabut hafalan Quran min dahnih, dari ingatan dan hafalannya, wa min nufusihim, dan dari jiwa-jiwa mereka. Allahu Akbar. Imamnya lupa dengan Al-Fatihah. Makmumnya kesel, kok imam menang bae piye iki? Baru 1 rakaat. Subhanallah. Makmumnya pun cuma bisa bilang subhanallah. Maka salat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai salat, imam balik badan dan berkata pada makmum, "Limana tuzakirtumani? Laqad nasitu bil ayah." Kenapa kalian diam saja? Aku lupa dengan hafalan Quranku. Padahal imamnya hafal 30 juz, luar biasa. Saya dengar jamaah sini hafal 30 juz juga. Bunda hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Beda dikit, beda dikit. Yang satu dia pasang di belakang. Gimana tuh saya kira tuh bila kuntas itu bilayah. Padahal imamnya hafiz Quran, li'annahu hafizul Quran kamilan. Dia hafal Quran sempurna. Tapi tiba-tiba dia lupa. Dan apa kata makmumnya? Kaifa nuzakkirak wa qad nasina aidan? Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan hafalan Quran kami. Maka sang imam lari ngambil mushaf Quran, ketika dibuka bersih Bapak Ibu. Akan tiba saat menjelang hari kiamat terjadi, mushaf Quran kita bersih. La yujadu fihi walau biharfin wahid, tidak satu huruf pun seolah-olah belum dicetak. Maka perbanyak membaca Quran dari mushaf, jangan dari gadget.
Ingat, gadget muncul, tanda kiamat akan terjadi itu. Kata Rasulullah SAW, ala ida min asrati sya'ah, ida min asrati sa'ah, an tusla al-masna fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi menimpa kalian, dibacanya masnah, dan susah dicari orang yang bisa merubahnya. Famal masnah ya Rasulullah? Apa itu masnah ya Rasulullah? Ma kutiba siwa kitab Allah, sesuatu yang ditulis selain daripada kitab Allah. Wa kasratun nas bi qiraati wa bi tilawati, manusia lebih banyak membaca, menggenggam dan membacanya ketimbang mushaf Quran. Jujur jamaah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang paling banyak kita genggam gadget apa mushaf Quran? Itu dia masnah. Halo, sepi. Masih ada nih jamaah nih. Lanjut jamaah. Masya Allah. Kemudian kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang beriman tak ada lagi di muka bumi. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat terjadi. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Allah akan cabut nyawa orang beriman dalam waktu yang serempak. Caranya gimana? Akan berhembus sebuah angin yang sangat lembut, sepoi-sepoi, akan berhembus dari bumi Hijaz. Al-Hijaz, al-makan ma bain al-Makkah wal Madinah fa huwa al-Hijaz. Tempat yang terbentang antara Makkah dan Madinah itulah Hijaz. Jadi, angin ini akan berhembus dari Saudi Arabia. Tusamma Iliyin, diberi nama Iliyin. Saking lembutnya diberi nama Iliyin. Iliyin, angin kelembutan. La tamur ala hadin kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Tidaklah angin ini melewati seorang pun yang ada iman dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya. Jadi kalau ada angin sepoi-sepoi, angin lembut, jangan senang bunda, jangan-jangan itu Iliyin. Buru-buru pulang, masuk ke rumah, tutup pintu rumah dan ventilasi rumah kita. Jangan-jangan Iliyin. Walaupun imannya cuma sebesar biji sawi, Allah cabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum iman walau bimithqi dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah. Mereka lah manusia yang makhluk yang diutus kiamat menimpa mereka. Mereka makhluk yang terburuk di muka bumi. Sekali lagi jemaah. Inna syiraran nasi fil alam alladziina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di muka bumi adalah manusia yang menyaksikan kiamat terjadi menimpa mereka. Laisa lahum iman walau bimithqi dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. La yujawizu hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke hati mereka, ke tenggorokan, apalagi ke hati. Idzan aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu kemana perginya iman mereka? Ya bi'udinahu bi'ardi minad dunya. Mereka menjual imannya demi pangkat di pundak, demi jabatan dan demi triliunan. Di depan saya Bapak Ibu, mereka menjual iman Islamnya hanya demi pangkat di pundak. Bungkam mereka terhadap kebenaran di bangsa ini hanya demi jabatan dan triliunan. Kalian berkuasa hanya 5 tahun saja, tapi hisaban di hadapan Allah seumur hidup kalian di akhirat. Allahu Akbar. Jamaah, ini akhir zaman. Allah. Jamaah. Oi jamaah. Lanjut. Saya bukan Ustadz Maulana jamaah. Dan saya bukan Ustadz akhir zaman. Kapok saya jadi Ustadz aja. Jujur saya bongkar fakta itu. Ada pejabat yang tersinggung, takut kena saya. 2,5 tahun saya urusan dengan hukum. Jadi mohon maaf bunda ya, jangan sebut saya Ustadz akhir zaman. Ustadz mau jadi apa? Insya Allah saya istiqomah jadi Ustadz akhir bulan, insya Allah. Aman ya akhir bulan ya. Berikutnya, sampai Rasulullah mengatakan saking buruk dan saking kejinya manusia saat itu. Laulal bahaim lama yumtiru. Andai tidak ada binatang ternak yang membutuhkan air minum, Allah tidak akan menurunkan hujan. Jadi mereka lebih hina daripada binatang. Siapa mereka yang menjual iman Islamnya, padahal tahu iman dan Islam, tahu kebenaran, dia jual demi pangkat, jabatan dan triliunan.
Orang tidak salah dikambing hitamkan. Yang penting harus ada yang masuk penjara, siapa saja. Orang jujur sekalipun tangkap dia, penjara. Biar aman mereka yang melakukan kolusi, korupsi dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini terjadi di negara kita, Bapak Ibu. Jemaah, lanjut. Nah, kiamat tidak akan terjadi melainkan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput. Dulu mereka tandus, gersang berpadang pasir, akan hijau berpadang rumput. La taqumus sa'ah hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kalian saksikan hijau berpadang rumput dan bersungai-sungai. Ayah mudanya subhanahu wa ta'ala. Saya setiap kali ada momentum kembali ke Timur Tengah, dulu saya belajar di Palestina. Selepas saya S1, S1 saya 2 tafsir hadis di Jawa Tengah, kemudian ngambil sastra Arab di AMCF, Asian Muslim Charity Foundation, kantor pusatnya di Dubai. 2010 harus saya ke Yaman, tapi terjadi kudeta Hussein Badruddin Al-Houthi menggulingkan penguasa Syekh Mansur Hadi. Kami mahasiswa Indonesia harus kembali ke Indonesia. Ya, S2 saya gagal di sana. Kemudian saya kembali belajar dengan Syekh kami di Yerusalem, di Al-Quds, Palestina, Al-Quds Institution, pimpinan Profesor Yusuf Kordowi, Allahu Yarham. Tapi saya tidak pernah bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin, founding father Hamas. Tidak sempat bertemu dengan Syekh Ismail Haniah. Ya, kalau Ustadz Muhammad Hussein ke Gaza, saya ke West Bank, Bapak Ibu. Setiap hari saya bertemu dengan orang Yahudi. Bagaimana karakter mereka di bangsa Palestina itu, begitulah Yahudi. Ya, dan Indonesia banyak yang kayak mereka. Di atas. Aman? Aman ya? Aman ya? Aman, Ustaz, aman ya? Aman ya? Banyak curhatnya saya di sini. Banyak PR besar di Indonesia ini, Bapak Ibu. Tapi saya bangga menjadi Muslim Indonesia karena Rasulullah menyebutkan Indonesia di 2 titik. Betul Ustaz, Ustaz menyebutkan Indonesia. Betul Ustaz, betul. Termasuk Rasulullah menyebutkan Bekasi. Ada dalilnya Ustaz, kita lihat sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini, jemaah. Jalan ya. So dia nggak jalan, Pak. Ya, saya sampaikan ke sini. Ini tadi di. Tadi dikonek ke ini. Oh. USB-nya. Di ke USB itu ya. Kalau bisa jangan konek begini karena ini sudah ada masalah, Pak. Gak apa-apa biar. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada masalah ya. Pak, silakan diperbaiki. Nah, jemaah, ini adalah ibadah umroh saya. Jadi kalau ada travel yang meminta saya untuk umroh, biasanya sampaikan, Pak, kalau bisa plus Aqsa. Kenapa Ustaz harus plus Aqsa? Umroh tuh harusnya 3 masjid, jemaah. Kenapa umroh harus 3 masjid, jemaah? Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan kalian berziarah kecuali pada 3 masjid dengan niatan ibadah, kecuali 3 masjid. Yang pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua Al-Masjidil An-Nabawi, Masjidil Rasul SAW, wa Masjidil Aqsa. Saya sampaikan pada travel ini, Pak, kalau bisa nanti kita mikotnya di Bir Ali saja. Dari Jeddah kita ke Madinah. Ini saya ingin lihat bagaimana situasi Arab saat ini. Ini November, akhir November 2018. Jamaah seperti ini. Ini saya saksikan. Apa yang Rasul sabdakan terjadi kan? Rasulullah sabdakan, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab yang tandus kering berpadang rumput hijau, tandus kering berpadang pasir akan hijau berpadang rumput kembali. Dulunya memang Arab seperti ini. Mungkin ketika banjir bah pada tahun 3150 atau 3650 sebelum Masehi, zaman Nabi Nuh alaihi salam, Arab berubah. Sekarang seperti ini.
Allahu Akbar. Apalagi di Tabuk Bapak Ibu. Tabuk itu seperti di Garut, Cianjur saja, sawah, pohon kelapa, sungai. Nah, contoh kedua, kalau kita mikot yang umroh yang kedua, biasanya kita mikotnya di Bir Ali, di Ji'rona, mikot Siti Aisyah kan. Itu mikot terdekat ke Masjidil Haram, ya, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, ayah bunda coba ke belakang Ji'rona, Masjid Siti Aisyah itu. Telusuri saja pinggiran kota Mekah, ayah bunda akan menemukan tempat ini. Ini sudah dibuktikan oleh Kang Alman Maulana. Ini buktinya jemaah. Tanda-tanda akhir zaman itu memang benar-benar sudah nampak di mata kita, makanya teman-teman tuh harus rajin-rajin beribadah, berbuat baik pada sesama. Karena di Arab sekarang sudah mulai ada saluran air, sungai, dan sejauh mata memandang jadi hijau ke sana. Jadi mengetahui lah, ternyata kota Mekah itu tidak tandus terus. Iya. Sebagian wilayahnya ada tempat yang seperti ini, bahkan air mengalir ke kanan. Ini airnya, bener-bener transparan guys. Ini pikiran kota Mekah Bapak Ibu. Terbuktikan apa yang Rasul sabdakan, kiamat tidak akan terjadi sekalian melihat rumput tumbuh di tanah Arab. Kenapa terjadi ini? Sungai muncul. Ini kita sedang mengalami yang namanya polar shift. Sayang sekali, saya selalu membahas ini tentang 10 tanda besar hari kiamat Bapak Ibu sekalian. Ini 10 tanda besar lagi, bukan lagi tanda kecil. Min asratil kubra, asrati al-asirah al-kubra. Ada 10 tanda besar hari kiamat. Ini bumi sedang bergeser polar shift. Kenapa? Ada benda langit yang besar. Jadi kalau terjadi isu megatrust, itu saya percaya, yakin bisa dibuktikan dengan Quran dan hadis dan juga secara saintis, scientific habis insyaallah Bapak Ibu. Jamaah yang dirahmati subhanahu wa taala, ini mati Allah, maka perbanyaklah ibadah, dekatkan diri kepada Allah. Komitmen kita, perbanyak taat, jauhi maksiat. Ayu ta'af fala yusa, kata Rasulullah. Inilah bekal akhirat kalian. Ayu ta'af fala yusa, hendaklah Allah selalu kau taati dan jangan kau maksiati. Wa ayu dzikra fala yunsa, hendaklah Allah selalu kau ingat kapanpun, senang susah dalam keadaan apapun, ingat Allah, jangan lupakan Allah. Ya. Yang ketiga, wa ayyushkara fala yukfar, hendaklah Allah kau syukuri dan jangan kau kufri. Apa itu syukur? Isti'amalu ni'mati minallahi azza wa jalla fi ta'ati liyazidul baraka min hadhihi ni'am. Menggunakan semua karunia Allah dalam jalan ketaatan. Itu syukur atas nikmat kita. Allah beri kita usia gunakan untuk ibadah. Syukur kita atas usia. Allah beri kita harta kita gunakan, kita habiskan di jalan Allah. Itu syukur kita atas harta. Allah beri kita waktu kita gunakan untuk beribadah. Allah beri kita ilmu digunakan di jalan Allah. Itu syukur kita atas ilmu. Ya, digunakan di jalan dosa, itu maksiat, kufur kita pada nikmat Allah.